Nama gue Slamet Riyadi atau biasa dipanggil Didi. Gue adalah seorang akademisi gitu ya. Dulu sekolahnya itu di desainnya desain produk. Udah lama banget sih, itu tahun 2004 ya, 2004, lulus 2009, dan memang saat kuliah itu memang dari awal udah interest banget sama desain. Gue kecil dan besar tumbuh di era dimana tahun 90-an tuh menurut gue masa keemasan banget. Film kartun Jepang, lagu-lagu Jepang, kemudian superhero Jepang gitu ya. Ya mungkin pusat desain buat gue adalah di Jepang, dimana gue banyak melihat hal-hal yang baru yang ya gue cuma bisa melihat di layar kaca dulunya gitu. Desain Jepang itu identitas visual yang secara eksplisit dan implisitnya tuh kuat banget gitu. Yang menarik lagi adalah kadang-kadang dalam beberapa desain Jepang itu membawa unsur-unsur kelokalan mereka. Itu yang membuat gue kagum terhadap desain Jepang gitu. Jepang banget tuh justru tradisional Jepangnya ada, tapi modernnya juga masih diliatin gitu. Khusus di Pala Nusantara sebetulnya yang menarik adalah apa yang menjadi interest gue dalam desain Jepang. Karena desain Jepang itu menampilkan kearifan lokal dalam desainnya, tapi dengan cara-cara yang modern gitu, yang kontemporer. Dan itu jadi menarik buat gue. Kenapa gue tidak berusaha memunculkan identitas gue sendiri atau identitas yang ada di tempat gue sekarang gitu ya, Indonesia atau Nusantara gitu. Dan itu menjadi ciri khas gitu ya. Itu yang menjadi sesuatu yang bisa kemudian membedakan apa sih yang bedanya desain Pala Nusantara dengan desain yang merek lain buat atau negara lain buat gitu ya. Sebagai seorang desainer mencoba, gagal, coba lagi sampai akhirnya menemukan bahwa ini adalah sesuatu yang menarik, bisa melihat apa yang gue desain sebenarnya disukai nggak sih sama market, sama orang lain gitu ya. Nah, proses mendesain itu nggak berhenti kemudian terlalu lama mikirin sampai matang, tapi justru kita mencoba mentransformasi semantik dari unsur Nusantara di Indonesia nih, budaya apa, kenusantaraan apa nih yang bisa kita ambil esensinya, kemudian kita coba transformasikan menjadi sebuah wearable dengan keyword jangan terlalu konservatif, jangan terlalu tradisional, supaya bisa masuk ke dalam market yang kontemporer gitu, dan harapannya bisa masuk ke market yang modern, anak-anak muda sekarang. Sebenarnya itu jadi goalsnya gitu. Gua harus mengadaptasi orang lain ketika menciptakan jam tangan itu seperti apa secara engineeringnya ya, ada movementnya, ada dialnya, ada handsnya, ada crownnya. Itu yang menjadi batasan gua untuk mendesain, itu yang nggak bisa gua ubah. Sisanya adalah eksplorasi tanpa batas itu. Nah, dari situ tahapan awal gitu ya yang gua lakukan, ambil esensi apa dulu nih, unsur apa yang mau gue ambil esensinya, misalnya budaya tarian tertentu, atau kemudian hewan endemik, atau kemudian tanaman endemik, atau bahkan mungkin motif-motif tradisional, gue coba transformasikan gitu. Wujudnya apakah kemudian jadi warna, jadi bentuk, jadi material, atau kombinasi semuanya gitu ya, sehingga kemudian jadilah si produk itu gitu. Dalam proses menciptakan sebuah brand tidak hanya ada unsur penciptaan produk ya kan, tapi di situ juga ada unsur kompetisi namanya. Penempatan positioning kita jadi penting gitu. Identitas itu tidak hanya tercermin dari sebuah tulisan, dari sebuah motif, ataupun dari sebuah unsur warna, tapi material juga jadi identitas gitu. Apa sih yang Indonesia banget dari sisi material? Kayu, material alam gitu ya. Kemudian sisanya adalah kearifan lokalnya, craftsmanship-nya. Maka positioning kita, uniqueness kita itu adalah kita bermain di ranah yang beda, yaitu adalah kearifan lokal tadi gitu. Untuk yang coba gua angkat menunjukkan bahwa bentuk identitas Indonesia itu tidak harus rumit. Gue mencoba mengambil jalan tengah di mana nggak kotak, nggak bulat. Dan kayu ini menjadi medium yang sangat menarik karena apa? Materialnya banyak di mana-mana. Kulit pun sama gitu ya. Kita sudah punya banyak pengrajin kulit di Indonesia. Material kayu juga banyak yang eksotis dan bagus-bagus di Indonesia. Kenapa kita nggak start dari sana gitu? Ya, keyword yang selalu muncul di gua setiap kali gua ngedesain itu adalah pertama timeless, dan bentuk yang timeless ini pasti geometris. Tadi keyword yang keduanya gitu ya, geometris. Harus geometris, karena dengan geometris maka di situ bisa menampilkan kepresisian. Kemudian yang ketiga itu adalah simple. Jadi ya ada istilah less is more gitu ya. Gue coba menyederhanakan tadi kekompleksitasan dari unsur Nusantara itu menjadi sesuatu yang minimalis, lebih sedikit gitu. Jadi 3 kata tadi itu timeless, kemudian geometris, dan simplicity. Ada juga namanya complementary design theory. Jadi bahwa warna ini akan cocok disandingkan dengan warna apa gitu. Jadi proses studi itu yang kita lakukan di R&D di Pala Nusantara. Pala Nusantara memang kan berangkatnya dari filosofi si buah pala ya, di mana buah pala itu most wanted fruit gitu ya dulu. Zaman dulu nilainya lebih mahal daripada emas gitu kan. Buah pala ini punya biji yang warnanya merah. Dan merahnya tuh khas banget, merah gitu ya. Nah, itu yang kemudian jadi logo Pala kan. Logo merahnya ini termanifestasi tidak hanya di logo,
tapi juga di produk dalam merancang desainnya itu harus sama terus konsistensinya. Kemudian identitas yang harus mudah dikenali itu adalah ya si bulatan merah tadi yang merepresentasikan buah palanya. Jadi bulatan merah itu di crown itu representasi atau manifestasi dari buah palanya. Gua berharap sebetulnya desain pala ini juga bisa menyentuh orang-orang yang aware terhadap desain, bisa mengapresiasi bahwa effort desain yang dibuat oleh anak-anak Indonesia gitu ya, yang kemudian mereka juga sangat mengapresiasi bagaimana proses desain itu dibuat gitu. Yang kedua adalah mereka juga bisa meneruskan si spirit tentang identitas Nusantara itu terwujud dalam sebuah produk pala Nusantara. Itu yang paling utama. Pastinya ketika mereka tidak terlalu aware terhadap kenusantaraan itu, paling tidak bisa appealing terhadap tampilan dia ketika dia mengenakan pala Nusantara gitu. Dalam konteksnya pala kan Nusantara tuh banyak banget gitu unsurnya yang bisa kita apresiasi, dari mulai suku bangsanya, adatnya, kemudian nilai-nilainya, sampai dengan satwa dan flora faunanya gitu. Itu yang sebetulnya menjadi unsur utama. Makanya kan jargonnya pala kan conveying story of Nusantara through design gitu. Titik utamanya kita gitu. Walaupun ya tadi wujudnya harus jam tangan, itu adalah medium dalam menyampaikan pesan itu sebetulnya. Intinya orang Indonesia harus lebih melek desain, harus bisa mengapresiasi bahwa desain Indonesia nggak kalah loh, banyak banget loh gitu ya, bukan cuma pala tapi banyak banget desain yang dihasilkan sama anak-anak Indonesia itu bagus, dan ya harapannya bisa mensupport lebih lagi gitu ya ke lokal-lokal produk yang ada di Indonesia gitu. Gitu aja, terima kasih.